Di sini baru mulai puncaknya. Innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia terhadap Tuhannya lakanud. Kanud berasal dari kata-kata Kanada. Orang Arab menyatakan Kanada itu al-ard la tanbitu, al-ard tanah yang tidak ditumbuhi oleh asyajar, tanah yang tidak ditumbuhi oleh pokok kayu. Itu yang disebut dengan Kanada atau kunud atau kanud, la kanud. Apa maksudnya? Tanah yang tidak ditumbuhi oleh tanam-tanaman. Apa maksudnya itu? Ini bahasa kiasan. Bahasa kiasan yang menceritakan seseorang itu sangat pelit, sangat kikir, persis seperti tanah yang tidak ditumbuhi oleh pokok kayu, gersang. Orang yang gersang itu disebut dengan sangat kikir. Kalau bahasa Melayunya kedekut, kalau bahasa Minangnya sampili karyang. Itu memang betul-betul. Bahasa Minang cocok tuh, sampili karyang. Kenapa karyang? Karena kanat itu artinya juga adalah kering, tandus. Bumi yang tandus itu bumi yang tidak ditumbuhi oleh tanam-tanaman. Itu bahasa yang menceritakan kondisi seseorang itu sangat kikir, sangat pelit. Jadi manusia itu sangat berhitung kepada Tuhannya. Berbeda dengan kuda tadi. Berbeda dengan kuda tadi. Apa bedanya? Kuda subuh dibawa berperang, dia pergi itu. Tapi manusia mendengar azan subuh itu masih tidur itu. Itulah beda manusia dengan kuda. Kuda disuruh berlari waktu subuh untuk berperang, dia pergi. Manusia jangankan disuruh berlari, disuruh berjalan ke masjid, dia enggan. Itulah beda manusia dengan kuda. Kuda disuruh maju, berperang, menyerang ke tengah-tengah musuh, yang itu membahayakan jiwanya, menolak enggak kuda itu? Enggak. Dia tetap pergi. Sementara manusia pergi ke masjid itu enggak perlu mengorbankan jiwa, enggak perlu berdarah-darah, tapi tidak mau juga pergi. Sementara kuda berperang saja dia pergi waktu subuh, manusia tidak. Di sini mulai nampak perbandingan. Betapa patuhnya kuda kepada tuannya, betapa ingkarnya manusia kepada Tuhannya. Memang manusia ini aneh. Saya mula-mula tidak percaya, tapi setelah saya pikir-pikir betul juga. Binatang dipelihara beberapa hari, dia akan ingat jasa orang yang memeliharanya beberapa hari sampai bertahun-tahun. Ingat ya. Beberapa hari kita pelihara, dia akan ingat kepada kita bertahun-tahun. Tapi manusia bertahun-tahun kita pelihara, dalam tempo beberapa hari bisa lupa dengan kita itu. Lupa. Pak Ahmad tahu itu ketika dia jadi bupati, banyak orang yang ditolongnya itu, banyak ditolongnya. Selesai jadi bupati, kita telepon orang yang kita tolong itu, tidak diangkatnya telepon lagi itu. Begitulah. Begitulah modelnya manusia itu. Kalau binatang enggak, berhari-hari kita tolong, bertahun-tahun dia ingat. Kalau manusia bertahun-tahun kita tolong, beberapa hari dia lupa. Jadi manusia ini memang makhluk yang aneh ini. Dia bisa ahsanul khaliqin, dia bisa sebaik-baik ciptaan, tapi dia bisa asfala safilin, serendah-rendah ciptaan. Luar biasa itu. Makanya ada satu cerita yang luar biasa di Mesir itu, tentang seorang ulama yang melawan kepada pemerintahan Gamal Abdul Nasir. Gamal Abdul Nasir itu diktator, ingin merubah Mesir
dari negara yang bersendikan syariah menjadi negara sekuler. Maka ulama-ulama yang tidak sejalan dengan dia itu dipenjara, disiksa. Bahkan banyak yang dihukum mati seperti Said Qutb. Ada seorang ulama yang hidupnya biasa-biasa saja. Suatu hari dia berjalan, ditengoknya ada anak anjing luka. Anjing itu anjing jenis baik tapi luka. Diambilnya anjing itu, dipeliharanya baik-baik. Beberapa belas hari dipeliharanya, udah sehat, dilepaskannya anjing itu. Setelah itu dia tidak pernah ketemu dengan anjing itu lagi. Ketika terjadi pergolakan politik di Mesir, dia ditangkap. Beberapa tahun kemudian itu, ada yang bilang 3 atau 4 tahun kemudian terjadi pergolakan politik di Mesir, dia ditangkap. Karena tidak mau kerjasama, dia dimasukkan ke penjara. Tidak juga mau kerjasama, diberi satu hukuman yang luar biasa. Apa itu? Disatukan dia dengan anjing yang sangat ganas yang ada di penjara itu. Jadi satu sel dengan anjing yang ganas. Biasanya orang itu akan digigit anjing, luka-luka itu, sebab anjingnya ganas. Akhirnya ulama tadi memang dibawa ke sel yang ada anjing ganas itu. Dibawa, buka pintu, dimasukkan ulama itu. Menggonggong anjing tadi, mau menyerang. Dengan tiba-tiba diam anjing tadi. Tidak jadi menggigit, justru menjilat-jilat kaki ulama tadi. Ulama tadi pun tengok, loh kok nggak jadi anjing ini menyerang saya, kok justru menjilat-jilat, bahkan mau tidur manja di kaki saya. Ketika diperhatikan betul-betul, ternyata anjing itu anjing yang 3 tahun dulu dipeliharanya. Hanya dalam tempo beberapa belas hari dipelihara, 3 tahun kemudian jumpa, anjing itu tetap mengingat budi baik orang yang sudah mengobatinya. Begitulah anjing. Beberapa belas hari dipelihara, bertahun-tahun dia ingat. Kalau manusia bertahun-tahun dipelihara, beberapa belas hari dia akan lupa. Itu perbandingan antara manusia dengan anjing. Itu masalahnya. Kita teruskan. Saya nggak menyindir orang Pariaman yang suka berburu ya, saya nggak itu. Innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia terhadap Tuhan mereka lakanud. Sangat kikir, sangat berhitung. Saya pernah menceritakan itu. Kita diberi hidup satu hari itu 24 jam. Disuruh sholat 5 kali. Kalau satu kali sholat 10 menit, artinya 50 menit. Kita genapkan 1 jam 60 menit. Lalu untuk zikir-zikir 1 jam. Menjadi 120 menit, artinya 2 jam. 24 jam diberikan waktu kepada kita, 2 jam saja yang diminta Allah kepada kita untuk beribadah. Tapi yang 2 jam itu pun masih bermasalah. Apa tidak berhitung kita dengan Tuhan itu? Kalau bapak-bapak punya pegawai, punya karyawan, kerja di perusahaan, kita suruh dia kerja 8 jam, tapi dia kerja 4 jam sehari, kita pecat itu. Allah beri kita jatah hidup 24 jam, disuruhnya kita beribadah 2 jam, enggak juga kita mau beribadah. Kalaulah Tuhan itu seperti kita, udah dipecatnya bapak-bapak semua itu. Untunglah Allah subhanahu wa ta'ala itu maha pengampun, maha pengasih, maha penyayang. Diberikannya hidayah, diberikannya tuntunan agar kita menyadari kesalahan kita. Tapi memang begitulah manusia. Manusia itu lakanud, sangat berhitung dengan Tuhannya. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Kedekutnya, pelitnya, kikirnya, sampili karyangnya manusia itu lasyahid. Dia sendiri mempersaksikan. Mempersaksikan itu. Tadi pagi saya bangun jam 2 lebih.
nonton PSG. Nak nonton itu. Sampai 3-0 saya tengok, malas ya, saya tidur lagi gitu kan. Tapi kalau untuk sholat tahajud berat itu. Wah, berat itu. Nampak kalau kita ini berhitung dengan Tuhan, la syahid, dan itu kita perhatikan itu. Kita perhatikan betul itu. Saya dulu sering mengingat itu ketika saya ceramah di Malaysia, pergi ke satu rumah sakit di IJN itu, Institut Jantung Negara. Saya tengok banyak orang yang berobat, ada pula yang sedang kontrol macam-macam itu. Saya dengar-dengar orang berbisik macam orang Medan. Saya datangi, dari mana Pak? Dari Medan. Ngapain? Kontrol. Kenapa? Beberapa bulan yang lalu operasi jantung. Nampak kalau dadanya itu dijahit itu. Gimana hasilnya? Oh bagus Pak. Dulu jalan 10 meter terengah-engah, 100 meter terpaksa duduk. Sekarang 2 kilometer sudah bisa jalan 1 hari. Sehat. Dibawanya saya ke tempat dia duduk, di ruangan dia, saya pun datang. Bicara-bicaralah. Berapa biayanya? Oh lumayan juga. Sekitar 60.000 ringgit. Kalau di uang kita kan ya dekat-dekat 200 juta lah. Tapi alhamdulillah sehat katanya. Jadi untuk dokter yang memperbaiki jantung Bapak sanggup mengeluarkan duit 200 juta. Iya. Untuk Allah yang memberi Bapak jantung, pernah Bapak beri sebanyak itu? Wow. Tengoknya muka saya, berubah mukanya merah. Saya pikir daripada kumat jantungnya saya tinggalkan dia sendirian lagi. Begitulah manusia gitu. Kalau berobat sakit mata itu enggak pergi ke dokter mata, biasa saja itu. Sekali berobat kan paling enggak sekarang 500.000 itu. Sakit perut pergi ke internis, wah itu masalah itu. Enggak beretong. Tapi kalau untuk urusan agama itu beretong. Sakit ya keluarkanlah gitu. 200, 300 macam-macam itu. Begitu pengajian di Masjid Al-Falah Darul Muttaqin, dijalankan orang lah keranjang. Itu 2.000, 5.000-nya yang masuk itu, mana caranya. Begitulah kita. La syahid, kita persaksikan itu. Kalau kita tidak adil dengan Tuhan kita. Wa innahu lihubbil khairi la syadid. Dan manusia itu untuk urusan dunia luar biasa. Lihubbil khairi la syadid, luar biasa itu. Kecintaannya kepada dunia itu luar biasa. Boleh kita kaya, boleh. Hamka itu punya rumah yang sangat besar di Jalan Raden Patah di Kemayoran itu, sehingga dicemeeh oleh masyarakat waktu itu. Kenapa Ustadz punya rumah megah? Kenapa Ustadz punya rumah cantik? Rupanya dulu ciri-ciri Ustadz itu rumahnya harus jelek gitu kan, harus kecil gitu. Begitulah mindset orang pada waktu itu. Hamka dibikinnya rumah, 6 kamarnya. Alasannya untuk kamar anak laki-laki, kamar anak perempuan, karena dia kepala suku, bergelar Dato Indomo, maka dia harus punya kewajiban untuk memelihara kemenakan-kemenakannya. Dilengkapi betul. Jadi orang bertanya, kok begitu? Hidup mewah, rumah besar. Jawaban Hamka bagus. Katanya, yang tidak boleh itu merasa memiliki. Yang tidak boleh itu merasa memiliki. Kalau kita punya rumah besar, kita menganggap itu milik kita, itu bahaya. Tapi bagi saya, rumah besar ini bukan milik saya, tapi titipan Allah kepada saya. Sehingga di pintu rumahnya dibuatnya besar-besar. Hadza min fadli Rabbi. Ini merupakan titipan dari Tuhanku. Hal yang sama dikatakan oleh seorang ahli falsafah dari Pakistan, Sir Profesor Dr. Muhammad Iqbal. Katanya, orang beriman itu
ketika melihat dunia. Dunia itu larut ke dalam dirinya. Sementara orang kafir ketika melihat dunia, dia yang larut ke dalam dunia. Jadi bukan tidak boleh punya harta, tapi jangan sampai dikuasai oleh harta. Harus kita yang menguasai harta. Kita jadi jenderal, harta menjadi kopral. Kita menjadi raja, harta menjadi rakyat. Maka wajar kalau ayat Quran itu banyak menyuruh kita berzakat. Hadis Nabi menyatakan tangan di atas lebih mulia dari tangan di bawah. Tangan di atas memberi, tangan di bawah menerima. Sebab orang yang meminta itu pasti tangannya di bawah. Satu-satunya tangan yang meminta di atas itu cuma minta rokok itu. Nggak ada orang minta rokok gini, pasti dari atas diambil itu. Maka rokok itu aneh itu. Terbalik logika oleh rokok itu. Masalah hukum tanya dengan ustadz yang pakar di bidang fikih, tapi rokok itu memang luar biasa itu. Nggak ada satu perbuatan yang cocok dilakukan di tempat yang paling bersih dan cocok dilakukan di tempat yang paling kotor terkecuali rokok. Di hotel bintang 5, bintang 7 merokok itu enak itu. Tapi dalam WC yang paling busuk merokok itu pun enak juga itu. Sehingga waktu saya sekolah di Tawalib Padang Panjang, kalau siap makan, kawan-kawan yang udah besar itu lari ke kantin itu. Ngapain beli rokok? Ngapain mau ke WC? Ke WC merokok juga, iya, supaya lebih khusyuk katanya, macam mana. Itu luar biasa rokok itu. Jadi aneh itu. Meminta biasa di bawah, tapi kalau rokok di atas itu. Sampai kapan kecintaan manusia kepada dunia itu berakhir? Kata Allah, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Apakah manusia itu tidak mengetahui apabila segala yang di dalam kubur itu dikeluarkan? Jangankan ketika dikeluarkan, ketika kita dalam kubur saja sudah merasa itu. Sebab kubur itu bisa menjadi taman-taman surga, dan kubur itu juga bisa menjadi lembah-lembah neraka. Begitu kita dikubur, kita udah tahu itu posisi kita di mana. Makanya banyak orang yang dalam kubur itu kepingin keluar lagi. Yang disebut dengan tamanni. Ya laitani kuntu turaba. Ya laitani qaddamtu li hayati. Orang dalam kubur teriak itu. Ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, kalau tahu beginilah azab itu, kenapa tidak kau ciptakan aku jadi tanah saja dulu? Ada lagi yang begitu melihat kondisinya di kubur, dia pun berteriak, ya laitani qaddamtu li hayati. Ya Allah, tolong ulurkan sedikit saja kematianku, hidupkan aku lagi, aku akan berbakti kepadamu. Tidak bisa. Banyak orang yang menangis dalam kubur pada waktu itu, mengenang perbuatannya yang tidak baik di dunia. Waktu kita ngaji kecil-kecil dulu, sering guru-guru ngaji kita membacakan pantun itu. Asam kandis, asam gelugur, kedua asam siriang-riang. Menangis mayat di pintu kubur, mengenang badan tidak sembahyang. Dulu kita anggap main-main itu. Tapi makin tua kita betul juga. Pantun kecil itu rupanya nilai falsafahnya luar biasa tingginya. Tidak sembahyang sekarang, hati-hati. Dalam kubur nanti kita akan meraung-raung dan menjerit-jerit. Jadi manusia baru sadar ketika apa yang ada dalam kubur itu dikeluarkan. Maksudnya hari kiamat. Wa hussila ma fis sudur, dan diekspos, diungkapkan semua yang kita simpan baik-baik dalam ceruk-ceruk lipatan hati kita. Di dunia ini bisa bersembunyi. Di dunia ini bisa kita bermain-main. Sebab dunia ini luar biasa. Orang yang betul bisa salah. Orang yang salah bisa betul. Orang yang jahat karena pencitraan bisa baik. Orang yang baik karena dirusak citranya bisa buruk.
Di dunia ini bisa, tapi di akhirat tidak bisa lagi. Kenapa? Wa hussila ma fis sudur. Semua rahasia yang kita simpan rapi dalam relung-relung jiwa kita akan dibongkar Allah. Akan dibongkar. Bapak-bapak yang mantan-mantan pejabat, KPK tidak tahu itu, BPK pun tidak tahu itu. Berapa banyak absen fiktif yang Bapak tanda tangani dulu, nggak tahu BPK itu. Tapi jangan anggap itu selesai di sini, enggak. Itu dalam kubur dibuka balik itu. Gitu. Berapa tahun jadi pegawai negeri? Berapa lama jadi camat? Berapa lama jadi kepala dinas? Ini kepala dinas atau dinas di kepala, macam-macam itu. Dibongkar itu semua itu, dibongkar. Nggak ada yang akan tersisa dari radar Allah, nggak ada. Akan terbongkar pada waktu itu. Maka hari kiamat itu disebut juga dengan yaumatublas sarair, hari di mana semua rahasia akan terungkap. Terungkap semua itu. Tapi Allah Azza wa Jalla Maha Pengampun. Orang yang bertaubat, catatan jeleknya itu disensor Allah. Itu namanya maghfirah, keampunan, diampunkan. Ya. Kalau dia bertaubat, lalu dia mengganti perbuatan-perbuatan tidak baik masa lalu dengan perbuatan-perbuatan yang baik pada masa kini, berubah. Dia bukan sekedar disensor, tapi dia dihapuskan. Dan film kita diganti oleh Allah dengan film yang baru. Jadi penyensoran catatan video kita di masa akan datang itu bisa kita selesaikan sekarang. Dengan cara bertaubat, mengganti semua kejahatan dengan kebaikan. Kalau tidak, semuanya akan terpampang. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sebesar atom kita buat jahat, Allah persaksikan. Sebesar atom kita buat baik, Allah juga akan mempersaksikan. Inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan manusia. Allah itu maha teliti. Sedetil apapun, sekecil apapun yang kita lakukan akan dibalasi. Kalau dia baik, mayakmal khairan, yajid khairan. Kalau dia buat baik, dia akan mendapat balasan kebaikan. Kalau dia buat jahat, dia akan mendapat balasan kejahatan. Semua itu akan tersingkap. Semua itu akan tersingkap. Oleh karena itu, selagi masih ada waktu di dunia, disinilah fungsi kita muhasabah. Apalagi di tahun baru hijrah ini, waktu yang tepatlah untuk kita bermuhasabah. Catat semua kejahatan, catat semua kebaikan, lalu perbandingkan mana kita yang lebih banyak melakukan kebaikan dan mana kita yang lebih banyak melakukan kejahatan. Sesudah itu mulai coret satu demi satu kejahatan, catatlah satu demi satu kebaikan. Artinya tinggalkan masa lalu, berbuatlah lebih baik di masa yang akan datang. Sebab dari hari ke hari sesungguhnya kita sedang berlari menuju titik akhir yang disebut dengan kematian. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa kalau ada yang ingin bertanya, saya persilahkan dengan segala hormat. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Salam warahmatullah. Saya ingin bertanya di luar topik boleh Ustaz? Silakan. Masalah simpel ya, saya ingin teman saya, kita bincang dengan teman-teman masalah memotong hewan, khususnya penjual perempuan itu ayam gitu kan.
tidak boleh makan potong yang potongnya perempuan gitu. Nah di sini saya ingin tanya Pak Ustaz, apakah ada dalilnya atau alasan pengajian seperti itu Pak Ustaz? Karena di beberapa tempat ada yang potong ayam itu perempuan gitu. Saya tidak bisa menjawab karena saya tidak tahu hal seperti itu. Mohon penjelasan. Oh, pertanyaan yang bagus. Masalah sembelih menyembelih. Sepengetahuan saya, syarat menyembelih itu ada. Di antaranya menyembelih itu harus menggunakan pisau yang tajam, jelaslah. Lalu penyembelihan itu dimulai dengan menyebut nama Allah yang kita kenal dengan bismillah. Bahkan dalam riwayat lain kalau kurban, kalau mau ditambah dengan selawat, ada yang menyatakan boleh. Kalau mau sambil bertakbir juga ada yang menyatakan boleh. Gitu. Ada dalil-dalilnya. Tapi kalau yang menyembelih itu harus laki-laki dan tidak boleh perempuan, nah ini yang belum ada dalilnya, gitu kan. Mungkin saja itu bersifat ijtihadi. Artinya orang yang ingin menjaga sesuatu di mana laki-laki dalam hal tertentu lebih afdal dari perempuan, maka yang harus menyembelih itu adalah laki-laki. Mungkin itu hanya ijtihadi. Karena itu pendapat, tentu berlaku kaidah usul fikih yang menyatakan satu pendapat tidak gugur oleh pendapat yang lain. Mungkin hanya sekedar kehati-hatian. Tapi susah juga, andai kata dulu di Aceh itu ada kampung janda, karena yang laki-laki banyak terlibat peperangan Aceh Merdeka, jadi di kampung itu perempuan semua. Kalau perempuan tidak boleh menyembelih, maka tidak boleh makan ayam orang kampung itu, kasihan juga itu. Gitu. Jadi dari segi dari segi hukum ya sah-sah saja gitu kan. Tapi mungkin orang yang menyatakan seperti itu ada dalil tersendiri untuk menjaga kehati-hatiannya, bisa saja itu kan. Tapi kalau menyatakan itu yang paling benar ya tidak bisa juga. Sebab segala sesuatu itu harus berdasarkan dalil. Kalau tidak ada dalil berarti itu hanya sekedar pendapat saja. Kalau pendapat boleh kita setuju, boleh kita tidak setuju. Silakan, Pak. Tadi kita katakan waktu kita anak nanti akan dibukakan rahasia-rahasia kita. Lalu yang malam ini waktu muda ini banyak dihadirkan. Tapi udah tua seperti ini ada banyak pula yang menyelesaikan seperti apa? Ini keluhan hati seorang tua ini. Dia begini. Ada hadis Rasul yang masyhur dan saya temui hadis itu di tafsir Al-Azhar jilid yang ke-29, tidak salah. Hadis itu menceritakan begini, bagaimana kasih sayangnya Allah kepada manusia. Dibiarkannya manusia itu sampai umur 40 tahun. Kalau umur 40 tahun ke 50 tahun tidak juga goyang hati itu untuk cenderung kepada kebaikan, ini orang itu celaka. Tapi biasanya 40 ke 50 tahun itu Allah sudah berikan kecenderungan kepada manusia untuk melakukan hal-hal yang baik. Masuk 60,
masih istiqomah berbuat baik. Dalam hadis itu dikatakan Allah mencatat cepat perbuatan baiknya, tapi mencatat perbuatan buruknya. Artinya berbuat baik langsung dicatat, berbuat buruk ditunggu dulu sampai sore. Karena tidak mustahil dia bertaubat menjelang sore, ditunda. Jadi balasan kebaikan langsung diinput, balasan keburukan ditunda inputnya. Agar tidak salah input gitu masalahnya kan. Umur 70 tahun kalau masih istiqomah, Allah akan mencatat kebaikannya dan mulai melupakan kejahatannya. Lebih dari 70 masih berbuat baik, Allah berikan dia keistimewaan untuk memberi syafaat bagi keluarganya. 80 masih lagi berbuat baik, dalam hadis itu diceritakan Allah sudah menyediakan tempat baginya di surga. Nah, begitulah hebatnya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya begitu hebatnya Allah memberikan kesempatan kepada kita di hari-hari tua kita untuk berbuat baik. Balasannya luar biasa. Makanya Allah melihat bukan di awal, tapi yang paling penting itu adalah di akhir. Ini yang disebut dengan husnul khotimah. Maka banyak ulama-ulama dulu berdoa, Allahumma ja'al khaira umri akhirahu. Ya Allah, jadikan sebaik-baik umurku di akhirnya. Wa khaira amali hawatimahu, sebaik-baik amalku di penutupnya. Wa khaira ayyami yaumal qaqafi, dan sebaik-baik hariku di hari ketika itu aku bertemu denganmu. Jadi yang diinginkan Allah itu di penutup. Sebab banyak orang yang bagus di awal, penutupnya tidak baik. Maka kita jangan sekali-kali mudah mengklaim orang salah. Tidak mustahil orang yang kita klaim salah penghujungnya baik, sementara kita yang baik penghujung kita buruk. Jadi kalau ada orang buat salah, jadikan iktibar bagi kita, berdoalah agar dia mendapatkan husnul khotimah. Penentuan tidak di awal tapi di akhir. Saya pernah melihat itu di TV. Lorenzo dan Marquez itu bertanding, menangnya di lap yang terakhir. Nah, itu bahayanya itu. Di lap yang terakhir itu. Jadi tidak mustahil kita itu juga ditentukan pada lap yang terakhir. Cuman tentu kita berdoa agar kita baik minal bidayah ilan nihayah. Kita baik di awal dan baik di akhir. Tapi sekurang-kurangnya kita tinggalkanlah dunia ini dalam keadaan husnul khotimah. Maka berdoa kepada Allah agar kita tetap dalam keadaan husnul khotimah. Yang penting yang terakhir. Tapi untuk terakhir baik, ya harus ada usaha. Jangan hanya berdoa terakhir balik tapi tidak ada usaha di situ. Itu jauh panggang pada api. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin bertanya Pak Ustaz seperti yang tadi dijelaskan. Kita ini manusia hidup ini harus mengambil min Allah dan mengambil min nas. Selama hidup kita ini, kita tidak mustahil kita pernah mungkin berzalimi baik itu sengaja atau tidak, dan mungkin juga pernah berhutang dengan orang. Kalau ambil min Allah, mungkin kita punya kesalahan bisa langsung minta maaf. Tapi kesalahan dengan ambil minanas itu katanya sebelum minta ampun kepada yang bersangkutan, Allah tidak ada ampun. Nah, ini bagaimana caranya? Yang mungkin selama ini kita pernah berbuat salah, pernah menzalimi dan sebagainya, dan mungkin baru sadar saat ini
Sementara yang akan kita mintai maaf mungkin sudah juga gak ketemu lagi atau beda dan sebagainya. Atau kita punya utang juga yang kita utangi kita mau bayar sudah tidak ada. Jadi untuk ini supaya kita nanti hidup kita dengan merugi ya nanti pahalanya nanti kita dimintai oleh orang kita dan sebagainya. Nah, ini kira-kira sikap kita gimana Pak selanjutnya supaya kita abluminannya juga selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.